Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu dan teman-teman, saya Hanan Habibah akan mempresentasikan proposal saya yang berjudul Pengembangan lembar kerja peserta didik berbasis problem-based learning pada materi bentuk molekul kelas 10 SMA atau MA. Sebelumnya, saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Yeri Madesi dan juga Ibu Fauzana Ghazali yang telah membimbing saya dalam pembuatan proposal ini. Nah, untuk bab 1 yaitu pendahuluan. Proposal ini dilatar belakangi yaitu kurikulum 2013 dirancang dengan menggunakan pendekatan saintifik dalam pembelajaran yang bertujuan agar peserta didik dalam menentukan konsep, prinsip, dan prosedur dapat melalui tahapan-tahapan sesuai kaidah keilmuan. Pendekatan saintifik diharapkan mampu membantu peserta didik dalam menyelesaikan suatu masalah secara sistematis, serta peserta didik dapat meningkatkan kemampuan berpikir tingkat tinggi. Pendekatan saintifik dapat diterapkan dalam berbagai model pembelajaran, yaitu salah satunya model pembelajaran problem-based learning atau PBL. Model problem-based learning merupakan proses pembelajaran yang diawali dengan sebuah masalah yang dihadapkan kepada peserta didik. Nah, tahapan-tahapan pada problem-based learning ini dapat diterapkan dalam bahan ajar, salah satunya yaitu lembar kerja peserta didik. Nah, lembar kerja peserta didik berbasis problem-based learning ini diharapkan peserta didik dapat menemukan konsep sendiri dan sekaligus dapat memantapkan konsep yang telah ditemukan melalui permasalahan yang disajikan. Namun, kenyataannya, proses pembelajaran di sekolah belum melibatkan peserta didik secara aktif dalam menemukan konsep. Hal itu disebabkan bahan ajar yang beredar belum mendukung pembelajaran peserta didik secara saintifik sesuai dengan kurikulum 2013. Nah, akibatnya masih adanya peserta didik yang tidak memahami konsep pada materi bentuk molekul. Untuk itu, dari permasalahan tersebut, solusinya salah satunya perlu dikembangkan bahan ajar berupa LKPD berbasis problem-based learning untuk menuntun peserta didik dalam menemukan konsep. Hal ini dikarenakan pengembangan lembar kerja peserta didik berbasis problem-based learning ini telah dilakukan sebelumnya oleh beberapa orang dengan menggunakan materi yang berbeda, yaitu salah satunya Jasperina pada tahun 2019 dan mendapatkan hasil uji validitas dan praktikalitas yang sangat tinggi dengan judul Pengembangan lembar kerja peserta didik berbasis problem-based learning pada materi Al-Kanal dan Al-Kanon untuk kelas 12 SMA dan MA. Nah, identifikasi masalahnya yaitu yang pertama, peserta didik masih kesulitan dalam memahami konsep pada materi bentuk molekul. Yang kedua, proses pembelajaran materi bentuk molekul belum melibatkan peserta didik secara aktif dalam menemukan konsep. Yang ketiga, LKPD yang beredar belum mendukung pembelajaran secara saintifik sesuai dengan kurikulum 2013. Yang keempat, belum tersedianya LKPD berbasis problem-based learning pada materi bentuk molekul. Nah, dapat kita lihat batasan masalahnya yaitu yang pertama, pengembangan lembar kerja peserta didik menggunakan model 4D yang dibatasi sampai develop atau pengembangan. Yang kedua, menentukan kategori validitas dan praktikalitas LKPD berbasis problem-based learning pada materi bentuk molekul untuk kelas 10 SMA atau MA.
Nah, rumusan masalahnya yaitu 1. Bagaimana menghasilkan lembar kerja peserta didik berbasis problem-based learning pada materi bentuk molekul untuk kelas 10 SMA atau MA. Yang kedua, bagaimana kategori validitas dan praktikalitas lembar kerja peserta didik berbasis problem-based learning pada materi bentuk molekul untuk kelas 10 SMA atau MA yang dikembangkan. Nah, tujuan dari penelitian ini yaitu yang pertama, menghasilkan lembar kerja peserta didik berbasis problem-based learning pada materi bentuk molekul untuk kelas 10 SMA atau MA dengan model pengembangan 4D. Yang kedua, menentukan kategori validitas dan praktikalitas lembar kerja peserta didik berbasis problem-based learning pada materi bentuk molekul untuk kelas 10 SMA atau MA dari data yang diperoleh. Nah, manfaat dari penelitian ini yaitu bagi guru sebagai salah satu bahan ajar yang dapat digunakan dalam pembelajaran materi bentuk molekul. Bagi peserta didik sebagai salah satu bahan ajar yang dapat membantu peserta didik untuk menemukan dan memantapkan konsep dalam pembelajaran materi bentuk molekul. Nah, bagi peneliti sebagai bahan rujukan atau referensi untuk penelitian selanjutnya. Nah, pada bab 2 kajian pustakanya yaitu yang pertama membahas tentang model pembelajaran problem-based learning, di mana model pembelajaran berbasis problem-based learning merupakan model pembelajaran yang menekankan pada pemecahan masalah secara ilmiah. Model pembelajaran problem-based learning merupakan model yang mengarahkan peserta didik untuk berpikir kritis, menumbuhkan inisiatif dalam belajar, dan dapat menumbuhkan hubungan interpersonal dalam kelompok. Nah, model pembelajaran problem-based learning ini memiliki 5 tahapan atau 5 langkah-langkah, yaitu yang pertama, orientasi peserta didik pada masalah, di mana pada orientasi ini peserta didik membaca tujuan pembelajaran dan sarana atau logistik yang diperlukan. Nah, guru memotivasi peserta didik terlibat pada aktivitas pemecahan masalah. Langkah kedua yaitu mengorganisasi peserta didik untuk belajar, di mana guru membantu peserta didik mendefinisikan dan mengorganisasikan tugas belajar yang berhubungan dengan masalah tersebut. Langkah ketiga yaitu membimbing penyelidikan individual ataupun kelompok, di mana guru mendorong peserta didik untuk mengumpulkan informasi yang sesuai dan melaksanakan eksperimen untuk mendapatkan penjelasan dan pemecahan masalah. Yang keempat yaitu mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Guru membantu peserta didik dalam merencanakan dan menyiapkan karya yang sesuai seperti laporan sebagai hasil pemecahan masalah. Dan langkah yang kelima yaitu menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah, di mana guru membantu peserta didik dalam melakukan refleksi atau evaluasi terhadap proses penyelesaian masalah yang dilakukan terhadap penyelidikan mereka dan proses yang mereka gunakan. Nah, untuk bahan ajar merupakan seperangkat materi pembelajaran yang disusun secara sistematis dan menampilkan secara utuh kompetisi yang akan dikuasai peserta didik dalam pembelajaran. Dikutip pada Depdiknas tahun 2008, di mana fungsi dari bahan ajar ini yang pertama yaitu sebagai pedoman dan sebagai substansi kompetensi. Nah,
di mana untuk guru sebagai pedoman bagi guru dalam proses pembelajaran sekaligus sebagai substansi kompetensi yang harus diajarkan kepada peserta didik. Nah, bagi peserta didik, sebagai pedoman bagi peserta didik dalam belajar dan sekaligus merupakan substansi kompetensi yang harus dipelajari dan dikuasai. Nah, fungsi yang kedua yaitu sebagai alat evaluasi dalam pencapaian hasil pembelajaran. Kemudian selanjutnya yaitu lembar kerja peserta didik, di mana menurut Trianto, lembar kerja peserta didik merupakan panduan peserta didik yang digunakan untuk melakukan kegiatan penyelidikan atau pemecahan masalah, di mana tujuan pengemasan materi pembelajaran dalam bentuk LKPD ini yaitu yang pertama, LKPD dapat membantu peserta didik menerapkan dan mengintegrasikan berbagai konsep yang telah ditemukan. Yang kedua yaitu LKPD dapat membantu peserta didik dalam menemukan konsep. Nah, yang ketiga yaitu sebagai penuntun belajar, sebagai penguatan dan juga sebagai petunjuk dalam praktikum. Nah, dari kelima jenis materi tersebut, peneliti melakukan pengembangan LKPD yang dapat membantu peserta didik untuk menemukan konsep. LKPD membuat kesimpulan mendasar yang harus dilakukan peserta didik untuk memaksimalkan pemahaman dalam upaya pembentuk kemampuan dasar sesuai indikator pencapaian hasil belajar yang ditempuh. Nah, karakteristik materi bentuk molekul yaitu di mana bentuk molekul ini merupakan materi yang dipelajari di SMA atau MA kelas 10 semester genap, di mana KD-nya yaitu 3.6 menerapkan teori tolakan pasangan elektron kulit valensi atau SEPR dan teori domain elektron dalam menentukan bentuk molekul. Dan KD 4.6 membuat model bentuk molekul dengan menggunakan bahan-bahan yang ada di lingkungan sekitar atau perangkat lunak komputer, di mana pembelajaran dari bentuk molekul ini memiliki konsep, yaitu yang pertama, bentuk molekul menggambarkan kedudukan atom-atom atau cara atom tersusun dalam suatu molekul, kedudukan atom-atom dalam ruang 3 dimensi, dan besarnya sudut ikatan yang dibentuk dalam suatu molekul. Bentuk molekul terdiri dari 5 struktur dasar yaitu linear, segitiga datar, tetrahedron, bipiramida trigonal, dan oktahedron. Kemudian, konsep domain elektron adalah kedudukan elektron atau daerah keberadaan elektron. Kemudian faktanya ada beberapa juga yaitu teori domain elektron merupakan penyempurnaan dari teori VSPR. Kemudian teori VSPR adalah teori yang menjelaskan ikatan antar atom dari PeB dan PeI yang kemudian mempengaruhi bentuk molekul. Nah, prinsipnya yaitu teori VSPR ini tidak menggunakan orbital atom dalam menggambarkan bentuk molekul, tetapi menggunakan titik elektron suatu atom. Nah, teori VSPR ini menjelaskan terjadinya gaya tolak-menolak pasangan-pasangan elektron pada kulit terluar atom pusat. Nah, prosedurnya yaitu menentukan tipe molekul, menentukan geometri molekul, dan cara merambalkan bentuk molekul. Kemudian model pengembangan 4D ini memiliki 4 tahapan pengembangan. Yang pertama yaitu define atau tahapan pendefinisian, di mana tahapan define ini dilakukan untuk menetapkan dan mendefinisikan syarat-syarat pembelajaran. Tahap-tahap ini
meliputi ada 5 tahap, yaitu yang pertama tahap analisis awal akhir atau ujung depan yang bertujuan untuk memunculkan dan menetapkan masalah yang dihadapi dalam pembelajaran. Tahap yang kedua yaitu analisis peserta didik, di mana analisis peserta didik merupakan gambaran tentang karakteristik peserta didik yang sesuai dengan desain pengembangan perangkat pembelajaran. Tahap ketiga yaitu analisis tugas. Tahap ini menganalisis tugas-tugas pokok yang harus dikuasai peserta didik dan dapat mencapai kompetensi minimal. Yang keempat yaitu analisis konsep, yang bertujuan untuk menganalisis konsep yang akan dipelajari dan menyusun langkah-langkah yang akan dilakukan secara rasional. Tahap kelima yaitu adanya analisis tujuan, di mana analisis tujuan pembelajaran merupakan tahap pengubahan hasil analisis kompetensi dasar dan analisis konsep ke dalam tujuan pembelajaran. Untuk tahap selanjutnya yaitu desain atau tahap perancangan, di mana langkah-langkahnya yaitu yang pertama penyusunan tes. Tes ini bertujuan untuk mengukur perubahan tingkah laku diri peserta didik setelah kegiatan belajar mengajar. Yang kedua yaitu pemilihan media. Pemilihan media dilakukan untuk mengidentifikasi media pembelajaran yang relevan dengan karakteristik materi. Kemudian yang ketiga yaitu pemilihan format. Pemilihan format dalam pengembangan perangkat pembelajaran dimaksudkan untuk merancang isi pembelajaran, pemilihan strategi pendekatan, metode pembelajaran, dan sumber belajar. Rancangan awal yaitu yang dimaksud adalah instruksi atau poin-poin penting dari bahan ajar disajikan dalam urutan yang sesuai. Nah, tahap ketiga yaitu adanya tahap develop atau tahap pengembangan, di mana pada tahap pengembangan ini dilakukan adanya uji validitas, di mana uji validitas ini dapat dilakukan oleh validasi ahli dan juga uji coba pengembangan. Kemudian diadakannya revisi dan diadakannya juga uji praktikalitas. Nah, yang keempat yaitu tahapannya yaitu disseminate atau tahapan penyebaran, di mana tahapan penyebaran ini merupakan tahap penggunaan perangkat yang telah dikembangkan pada skala yang telah luas. Dengan kata lain, tahapan ini dilakukan agar produk yang dihasilkan dapat dimanfaatkan oleh orang lain. Nah, kualitas hasil pengembangan, di mana tadi pengembangan itu dilakukan dengan adanya validitas dan juga praktikalitas, di mana validitas itu yang pertama mencakup komponen isi, diantaranya yaitu kesesuaian dengan SKKD, kesesuaian dengan perkembangan anak, kesesuaian dengan kebutuhan bahan ajar, kebenaran substansi materi pembelajaran, manfaat untuk pembahasan wawasan. Yang kedua yaitu komponen kebahasaan yang meliputi keterbacaan, kejelasan informasi, kesesuaian dengan kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar, pemanfaatan bahasa secara efektif dan efisien. Yang ketiga yaitu komponen penyajian, di mana meliputi kejelasan tulisan, urutan sajian, pemberian motivasi, interaksi, kelengkapan informasi. Kemudian komponen kegrafisan yaitu penggunaan font, jenis dan ukuran, layout dan tata letak, ilustrasi, gambar, foto, dan desain tampilan. Dan untuk praktikalitas dapat dilihat dari angket yang diisi oleh guru dan peserta didik, di mana indikatornya yang terdapat dalam angket meliputi kemudahan bahan ajar, efisiensi waktu pembelajaran, dan juga manfaat bahan ajar. Nah, penelitian yang relevan, di mana penelitian yang relevan dengan penelitian ini adalah yang pertama
Rahmat pada tahun 2015 meneliti tentang pengembangan bahan ajar dalam bentuk lembar kerja siswa berbasis problem-based learning pada materi larutan elektrolit dan non-elektrolit kelas 10 SMA atau MA. Kemudian pada tahun 2016 ada Fitriani meneliti tentang pengembangan lembar kerja peserta didik berbasis masalah untuk meningkatkan pemahaman konsep dan aktivitas pembelajaran peserta didik pada materi larutan penyangga. Dan pada tahun 2013 ada Widodo meneliti tentang peningkatan aktivitas belajar dan hasil belajar siswa dengan metode problem-based learning pada siswi kelas 11A MTSN Negeri Dono Mulyo, Kulo Progo tahun pembelajaran 2012-2013. Nah, kemudian untuk kerangka berpikirnya yaitu pertama, timbulnya masalah, di mana masalah ini yang pertama, peserta didik masih kesulitan dalam memahami konsep pada materi bentuk molekul. Yang kedua, proses pembelajaran materi bentuk molekul belum melibatkan peserta didik secara aktif dalam menemukan konsep. Yang ketiga, LKPD yang beredar belum mendukung pembelajaran secara saintifik sesuai dengan kurikulum 2013 revisi, dan belum tersedianya LKPD berbasis PBL pada materi bentuk molekul. Nah, di mana solusinya perlu dikembangkan bahan ajar berupa LKPD berbasis problem-based learning untuk menuntun peserta didik dalam menemukan konsep. Dengan pertimbangan yaitu materi bentuk molekul yang masih banyak peserta didik yang belum memahami konsepnya. Dan kemudian problem-based learning ini menjadi pertimbangan karena PBL menggunakan masalah sebagai sarana dan penyampaian pembelajaran, sehingga peserta didik dapat diarahkan untuk menemukan konsep melalui pertanyaan yang menuntun. Sehingga harapannya LKPD berbasis problem-based learning ini yang dikembangkan memiliki tingkat validitas dan praktikalitas yang tinggi. Kemudian pada bab 3 yaitu prosedur penelitian. Nah, jenis penelitiannya yaitu digunakan merupakan penelitian dan pengembangan atau research and development atau R&D, di mana menurut Sugiono, R&D adalah suatu proses pengembangan suatu produk baru atau menyempurnakan produk yang telah dibuat sebelumnya. Penelitian pengembangan adalah penelitian yang digunakan untuk menghasilkan produk tertentu. Di mana tempat dan waktu penelitian ini diadakan yaitu pada FMIPA UNP dan juga di SMA N7 Padang pada tanggal 22 Februari sampai 10 Maret 2021. Subjek penelitiannya yaitu melibatkan 3 orang dosen jurusan kimia FMIPA UNP, 2 orang guru kimia SMA, dan 30 orang peserta didik di SMA N7 Padang. Nah, objek penelitiannya yaitu lembar kerja peserta didik berbasis problem-based learning pada materi bentuk molekul untuk kelas 10 SMA atau MA. Nah, prosedur penelitiannya yaitu meliputi 4 tahap, dikarenakan memakai 4D, pengembangan 4D, yaitu yang pertama adanya tahap pendefinisian, yang kedua yaitu adanya tahap perancangan, yang ketiga yaitu tahap pengembangan, dan yang keempat adanya tahap penyebaran. Nah, jenis data pada penelitian ini adalah data primer. Data primer yang dimaksud adalah data yang diperoleh secara langsung dari dosen, guru, dan peserta didik yang diambil melalui angket, pengujian validitas, dan praktikalitas. Nah, instrumen pengumpulan datanya yaitu yang pertama mengukur validitas LKPD dengan menggunakan angket, yang kedua yaitu mengukur praktikalitas dengan menggunakan angket. Di mana teknik analisis
datanya. Yang pertama yaitu teknik analisis validitas, yang kedua teknik analisis kepraktisan, di mana kedua teknik ini menggunakan rumus formula momen kappa yang dimana dilambangkan dengan K, yaitu dengan rumus P0 dikurang PE dibagi 1 dikurang PE, di mana K itu merupakan momen kappa yang menunjukkan validitas produk, P yaitu proporsi yang terrealisasi dihitung dengan cara jumlah nilai yang diberikan oleh validator dibagi jumlah nilai maksimum, dan PE proporsi yang tidak terrealisasi dihitung dengan cara jumlah nilai maksimal dikurangi dengan jumlah nilai total yang diberi validator dibagi dengan jumlah maksimal. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.